Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Senin pagi ini tanggal 19 September 2022. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna. Senantiasa kita dipelihara sama Tuhan. Perhatikan saudara, waktu kita memasuki tanggal 1 September, saat ini sudah tanggal 19 September Bapak Ibu. Waktu begitu cepat berlalu, tapi kasih setia Tuhan tidak pernah berlalu. Senantiasa kita disertai Tuhan. Untuk itu mari kita mau cinta Yesus. Kita mau mengasihi Tuhan. Tema firman Tuhan pagi ini dengan tema Allah telah menggagalkannya. Mari kita baca, itu ada kalimat yang kita baca nanti dalam kitab Nehemia pasal 4 ayat 1 sampai 23. Karena rahasianya ada penyertaan Tuhan. Untuk itu saya mau menyanyikan sebuah pujian. Yesus besertamu, Yesus besertaku juga. Kita semua disertai Tuhan, karena di dalamnya ada janji Tuhan. Dalam Yesaya 41 ayat 10, Tuhan berjanji demikian firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Kiranya penyertaan yang sempurna dari Tuhan Yesus senantiasa bersama kita. Dan mari kita mau cinta Tuhan. Makin hari kita mau mengasihi Tuhan. Andalkan Tuhan dalam setiap aspek hidup kita. Nanti kita beraktivitas hari ini, mari sebelum beraktivitas datang kepada Yesus, karena Dia sumber segala-galanya. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Oh Yesus besertamu. Haleluya. Manis dan senang lindungannya. Penjagamu, oh Tuhan Yesus, jaga kita anak Yesus. Janganlah takut di malam gelap. Haleluya. Yesus besertamu. Di bawah naungnya kau tetap. Amin. Haleluya. Yesus besertamu, besertaku juga. Yesus besertamu. Amin. Haleluya. Manis dan senang lindungannya. Dalai menjagamu, oh Tuhan jaga kita anak-anak Yesus. Haleluya. Kalau kakimu rasa lemah, Yesus besertamu. Tanganmu nanti dipimpinnya. Haleluya. Yesus besertamu. Aku disertai Tuhan. Haleluya. Oh Yesus besertamu. Amin. Haleluya. Manis dan senang lindungannya. Balai penjagamu, Tuhan jaga kita anak-anak Yesus. Amin. Haleluya. Apa kau sakit dalam
hati. Amin, haleluya. Yesus besertamu, tangan tanggung sengsara. Lagi serahkan hidupmu hanya pada Yesus, serahkan pergumulan kita. Oh Tuhan Yesus besertamu. Amin, haleluya. Manis dan senang lindungannya, tak lain penjagamu. Haleluya. Tuhan jaga anaknya, kita anak-anak Yesus. Yesus besertamu. Haleluya. Manis dan senang lindungannya, tak lain penjagamu. Tuhan jaga kita semua anak Yesus. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala kalanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sempurna Engkau Bapa. Ampunilah semua dosaku, kesalahanku Yesus. Sucikan hatiku, pikiranku, mulutku. Sebentar kami mau baca firman Tuhan yang Maha Kudus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Yesus juru selamatku. Terima kasih Bapa. Biar pagi yang indah di sebelum kami beraktivitas, terlebih dahulu kami datang berserah total kepada Tuhan, dan kami pegang janji firman Tuhan. Engkau senantiasa menyertai kami. Terima kasih Bapa berfirman. Sebentar kami mau baca firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hamba mendak-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Hanya oleh rahmat anugerah Tuhan kita dipelihara sampai detik ini. Pagi yang indah ini sebelum kita beraktivitas, terlebih dahulu mari kita bergaul karib dengan Tuhan untuk kita melangkah disertai Tuhan. Amin. Mari kita baca kitab Nehemia pasal 4 ayat 1 sampai 23. Demikian firman Tuhan.
Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olokkan orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Lalu berkatalah Tobia orang Amon itu yang ada di dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina, balikkanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri, dan serahkanlah mereka menjadi jaran di tanah tempat tawanan. Jangan kau tutupi kesalahan mereka, dan dosa mereka jangan kau hapus dari hadapanmu, karena mereka menyakiti hatimu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Ketika Sanbalat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangatlah marahlah mereka. Mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Tetapi lawan-lawan kami berpikir mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa sampai kita ada di antara mereka, membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan ini. Ketika orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka sudah 10 kali datang memperingatkan kami, mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka. Maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang, tombak, dan panah di bagian-bagian yang paling rendah dari tempat itu, di belakang tembok, di tempat-tempat yang terbuka. Kau amati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada pemuka dan para penguasa dan kepada orang lain, jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang Maha Besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak laki dan anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Ketika didengar musuh kami bahwa rencana mereka sudah kami ketahui dan bahwa Allah telah menggagalkannya, maka dapatlah kami semua kembali ke tembok masing-masing ke pekerjaannya. Sejak hari itu sebagian daripada anak buahku melakukan pekerjaan, dan sebagian yang lain memegang tombak, perisai, dan panah, dan mengenakan baju sirah. Sedang para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda. Lalu yang membangun di tembok, orang-orang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan, dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Setiap orang membangun bekerja dengan berikatkan pedang pada pinggangnya, dan di sampingku berdiri pengeniup sangkakala. Berkatalah aku kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang lain, pekerjaan ini besar dan luas, dan kita berpencara pada tembok yang satu jauh daripada yang lain. Dan kalau kami mendengar bunyi sangkakala di suatu tempat, berkumpullah ke sana mendapatkan kami. Allah kita akan berperang bagi kita. Demikianlah kami melakukan pekerjaan itu, sedang sebagian daripada orang-orang memegang tombak dari merkanya fajar sampai terbitnya bintang-bintang. Pada waktu juga aku berikan perintah kepada rakyat, setiap orang dengan anak buahnya harus bermalam di Yerusalem, supaya mereka mengadakan penjagaan bagi kami pada malam hari dan melakukan pekerjaan pada siang hari. Ayat 23 yang terakhir. Demikian aku sendiri, saudara-saudaraku, anak buahku, dan para penjaga yang mengikut aku, kami semua tidak sempat menanggalkan pakaian kami, setiap orang memegang senjata dengan tangan kanan. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan sudah kita baca, Nehemia pasal 4 ayat 1 sampai 23. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Mari kita mau cinta Tuhan Yesus, kita komit, kita mau setia dan taat sampai langkah kita yang terakhir. Karena janji Tuhan tadi saya baca dalam Yesaya 41 ayat 10. Tuhan bersama kita, menyertai kita dengan tangan kanan yang membawa kemenangan. Amin. Biarpun saat ini kita sudah baca pagi ini dengan tema Allah telah menggagalkannya, tertulis di ayat 15. Ketika didengar musuh kami bahwa rencana mereka sudah kami ketahui dan bahwa Allah telah menggagalkannya. Amin. Karena apa saudara?
Lihat bangsa Israel ini, mereka membangun tembok-tembok bait Allah, membangun tembok-tembok Yerusalem yang sudah runtuh. Banyak rintangan, banyak hinaan, banyak cercaan. Mereka dihambat supaya tidak bisa dibangun Yerusalem. Demikian kehidupan kita sama. Selagi kita ingin membangun hubungan kita sehat dengan Tuhan, selagi kita mau setia sama Tuhan, selagi kita mau melayani pekerjaan Tuhan, memang banyak hambatan, saudara. Ya, banyak rintangan, mungkin dari keluarga, seperti contoh Ayub sendiri waktu menghadapi percobaan, istrinya sendiri berkata supaya Ayub mengutuki Allah. Coba, banyak tantangan. Kita dalam melayani pekerjaan Tuhan, saya juga sebagai hamba Tuhan, musuh terbesar dalam hidup kita ada diri kita sendiri. Saya kadang-kadang capek, saudara. Secara manusia memberitakan firman, pagi, malam, kurang bisa tidur, kurang istirahat. Banyak tantangan. Tapi karena Yesus yang memberikan kekuatan, karena ada penyertaan Tuhan bersama kita, itu beda. Maka pentingnya kita di tengah-tengah menghadapi banyak godaan, banyak cobaan, banyak masalah. Mari kita berusaha seperti Tuhan Yesus. Terus kita memaju. Lihat ini. Sakyus sama, saudara. Pada waktu saudara baca di Lukas pasal 19, pada waktu Sakyus dia ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus, ternyata tidak mudah, saudara. Pada waktu saudara baca di Injil Lukas pasal 19, Sakyus itu tidak berhasil untuk melihat Yesus karena orang banyak dan badannya pendek. Tidak berhasil berjumpa dengan Tuhan. Tapi Sakyus tidak patah semangat. Sakyus dia naik ke pohon. Dia berlari. Dia mendahului orang banyak. Kalau saya baca dalam Lukas 19 ayat 3 dan 4. Saya mau baca. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tapi ia tidak berhasil. Karena orang banyak. Sebab badannya pendek. Tidak berhasil. Seringkali kita menghadapi mungkin kegagalan, jalan buntu. Tapi jangan pernah pesimis. Jangan pernah berhenti seperti tadi orang Israel. Dia tidak pernah berhenti. Dia terus bangun karena ada penyertaan Tuhan. Seperti ini Sakyus. Sakyus tidak berhenti. Sakyus dia yang keempat. Maka berlari ia mendahului orang banyak. Lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Kita harus ada daya juang yang tinggi. Harus bayar harga. Ada kerinduan hati untuk selalu berjumpa dengan Tuhan. Dan ternyata Sakyus di ayat yang kelima. Berjumpa dengan Tuhan. Di ayat yang kelima. Ketika Yesus sampai ke tempat itu. Ia melihat ke atas dan berkata, Sakyus, segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumah. Amin. Berjumpa dengan Tuhan Yesus. Demikian bangsa Israel pada waktu menghadapi banyak tantangan, banyak rintangan. Tapi Allah berperang. Coba nih, ayat 20. Dikatakan, dan kalau kamu mendengar bunyi sangkakala di suatu tempat, berkumpullah ke sana mendapatkan kami. Allah kita akan berperang bagi kita. Amin. Demikian setiap kita. Biarpun kita menghadapi pergumulan tantangan seberat apapun, jangan pernah pantang menyerah. Tapi berserah total kepada Tuhan. Karena pasti Tuhan bersama kita. Yang penting mari kita mau setia kepada Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Utamakan Tuhan di atas segala-galanya. Sebagai terakhir saya kasih ayat Ulangan 31 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau. Dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Amin. Biar hadir adalah hari yang diberkati Tuhan. Biar makin hari kita mencinta Tuhan. Jangan pernah pesimis. Jangan pernah patah semangat. Tapi percaya Tuhan Yesus bersama kita. Yang penting di tengah-tengah kita menghadapi pergumulan tangan-tangan seperti bangsa Israel, cercaan, hinaan, tetap kita berpegang kepada Yesus. Mata kita tertuju kepada Yesus. Percaya bahwa Tuhan Yesus bersama kita. Hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan. Karena Tuhan Yesus bersama kita. Amin. Oh Yesus besertamu. Amin. Haleluya. Manis dan senang lindungannya, malai penjagamu. Haleluya. Tuhan jaga kita anak-anak Yesus. Amin. Percaya. Oh Tuhan Yesus beserta kita semua. Di saat kita menghadapi tantangan pergumulan,
Serahkanlah semua hidupmu dalam tangan Tuhan Yesus. Percaya pada Yesus, Tuhan bersama kita. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Hampir Yesus, dekat dengan Tuhan, jadikan Yesus sebagai sentral dalam hidupmu. Maka janji Tuhan, Tuhan bersama kita. Tuhan memberkati. Immanuel. Haleluya. Amin.